Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Artado Saputra. Dan kali ini gue bakal bercerita pengalaman pribadi gue, yang dimana waktu itu gue tuh lagi ziarah ke salah satu makam yang ada di Tangerang. Mau tahu gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita gasken. Nah, ceritanya tuh kurang lebih kayak gini nih. Jadi waktu gue liburan ini kerja, gue nginep lah di rumah temen gue, Sopian nih. Nah, singkat cerita, Sopian tuh bete mungkin ya karena gabut di rumah, nggak ada apa kesibukan. Akhirnya dia tuh ngajak gue ziarah ke salah satu makam yang ada di Tangerang. Singkat cerita, malam lah tiba. Gue berangkat sama Sopian tuh ke penziarahan yang ada di Tangerang. Lagi jalan-jalan gitu, di tengah jalan nih ada pesan masuk dari temennya Pian nih yang ngajakin ziarah ke Tiga Raksa. Akhirnya karena teman lama dan udah lama nggak ketemu sama si Pian setujulah karena lebih banyak orang lebih seru katanya kan. Akhirnya singkat cerita sampailah gue di rumah temennya Sopian nih. Sampai di situ gue nggak langsung berangkat tuh, gue kayak ngopi-ngopi dulu, minum air, minum kopi, terus minum teh, sama nyebat dulu tuh. Nah, ada kurang lebih 20 menitan gue di situ. Akhirnya kita berangkat ke makam pertama. Ke makam pertama tuh kurang lebih ngabisin waktu 1 jaman lah. Dan itu aman-aman aja, nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Dan begitu juga kayak ke makam yang kedua nih. Jadi kurang lebih tuh gue sampai ke makam yang kedua ini jam 12 malam. Jadi mau berangkat lagi ke makam yang ketiga. Sebelum berangkat itu temen Pian ngomong, katanya ke makam yang ini nih ya sedikit beda. Sedikit bedanya kenapa? Soal makam ini nih tempatnya orang-orang nyari ilmu, katanya ilmu-ilmu yang kayak gitu tuh. Gue nggak ngerti juga. Akhirnya dalam hati gue, semoga aja nggak rame, kata gue. Soal temennya Sofian ini ngomong tempat itu tuh rame, sering rame gitu, apalagi malam-malam kayak gini katanya, malam Jumat kayak gini katanya. Nah, kurang lebih setengah jaman atau 40 menitan gua jalan menuju pemakaman yang ketiga ini. Sampailah gua di tempat parkiran. Nah, ketika sampai di parkiran ini gua kaget. Kagetnya kenapa? Soal ini makam jauh dari pemukiman warga, dan tempatnya atau ininya nih masih banyak pepohonan tuh, pepohonan gede gitu kan. Bahkan lampu penerangan jalannya itu cuman ada beberapa gitu tuh, dan warnanya kuning. Dan dalam hati gue pasti ada penunggu makamnya nih atau kuncinya nih. Akhirnya singkat cerita gue nyarilah kuncian tersebut. Ketika gue nyari-nyari kurang lebih ada 15 menitan gue nyari kuncian, akhirnya ketemu lah sama kuncinya atau penunggu makam tersebut. Akhirnya kuncinya itu ngomong, mau kemana mang, katanya. Mau ziarah ya, katanya. Akhirnya gue ngejawab, iya pak, katanya. Oh ya udah silahkan, katanya, kalau mau ziarah silahkan, bapak masih ada keperluan lain. Akhirnya bapak itu ninggalin rombongan gue pun masuk ke pemakaman. Dan kita tidak lupa, sebelum kita berziarah gue ngambil wudhu dulu lah sama teman-teman gue nih kan. Nah, ketika ngambil wudhu ini nih, di situ ada kejadian aneh. Pertama, ketika gue udah beres ngambil wudhu, tiba-tiba itu tuh bau dupa. Yang kata gue, bau dupa dari mana ini di tengah hutan. Kata gue, siapa yang ngidupin dupa malam-malam, kata gue, jam 1 kurang, kata gue. Aneh aja gitu kan. Akhirnya karena gue penasaran orangnya, gue cari tempat bau dupa itu tuh, atau di mana sih, siapa sih yang ngidupin. Gue cari, udah tengok sana tengok sini, dan nggak ada dupanya tuh. Akhirnya mungkin temen gue penasaran. Di situ dia nanya kan, lu nyari apa dok, katanya kan. Karena gue nggak mau bikin temen gue panik atau gimana, gue ngomong aja kan, enggak, gue cuma pengen lihat-lihat aja, katanya. Oh, singkat cerita, katanya, akhirnya kita ziarah lah kan. Nah, ketika masuk pemakaman ini, benar di situ ada tempat dupa dan ada kopi hitam. Cuman
Dupanya mati di situ tuh. Sedangkan ini baunya nyengat, dari mana nih kan, kata gue. Akhirnya karena gue belakangin lah pikiran itu, karena gue nggak mau ambil pusing kan. Nah ketika gue masuk, gue nengok ke kiri. Di kiri tuh di dindingnya tuh ada gambar Nyi Roro Kidul. Gue kaget di situ kan, karena gue pernah ada, ya pernah gitu tuh dibawa beliau nih kan, Nyi Roro Kidul ini. Dan singkat cerita, karena gue takut gitu kan, ya udah gue nunduk aja kan. Tempat duduk gue ini nih di paling pojok, gue terakhir, dan samping gue tuh udah nggak ada orang, cuman ada kain putih gitu kan. Akhirnya pembacaan Al-Fatihah pertama dimulai. Ketika pembacaan Al-Fatihah pertama ini nih, baca serentakan Alhamdulillahirrabbilalamin gitu kan. Dan gua kaget, tiba-tiba ada suara yang ngikutin baca Al-Fatihah di samping kanan gua. Dan sedangkan di kanan gua nih udah gak ada orang gitu tuh. Kurang lebihnya suaranya kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan di situ gua kaget kan, kata gua, siapa nih, kata gue kan. Sedangkan gue cuman segini orang gitu kan, nggak ada orang lagi gitu kan. Akhirnya karena gue nggak mau ambil pusing dan gue nggak mau tahu siapa di samping gue ini kan, udahlah bodo amat akhirnya kan. Gue masih merem tuh, masih tutup mata kan. Nah lanjut pembacaan Al-Fatihah kedua. Dan ketika pembacaan Al-Fatihah kedua, masih suara Al-Fatihah yang samping gue ini masih ngikutin. Cuman sekarang ada suara baru, yang dimana ada suara langkah kaki kayak orang nggak pakai sendal, cuman nginjek ke keramik kayak gitu kan. Karena gue penasaran, gue buka mata lah kan. Ketika gue buka mata, di situ nggak ada orang kecuali rombongan gue kan. Di situ gue mikir, mungkin udah keluar, kata gue kan. Mungkin kuncen udah keluar, kata gue kan. Gue masih berpikiran positif gitu kan. Dan karena gue masih berpikir positif, di situ udahlah, kata gue, mungkin kuncennya keluar, kata gue kan. Akhirnya terus pembacaan ketiga, pembacaan keempat, dan pembacaan kelima ini nih ada gangguan lagi, yang dimana bau dupa tadi itu hilang, digantikan dengan bau pandan. Karena gue masih buka mata, gue tutup mata lagi kan. Nah ketika gue tutup mata ini nih, gue ngeliat di ujung kiri gue itu ada sosok perempuan pakai baju putih, rambut panjang, lu kenal siapa kan. Dan itu lagi bungkuk gitu tuh, lagi nyumin satu persatu muka temen gue. Di situ gue perhatiin, dan mungkin karena dia sadar diperhatiin, dia nengok gitu tuh. Nah ketika nengok ke gue, dia tuh langsung merangkak gitu, jalan ke gue langsung buka mata karena gue takut. Kenapa? Ketika gue tutup mata, dia ada di depan gue. Dan pembacaan Al-Fatihah udah beres, ngedoa. Ketika lagi ngedoa ini, hamdana'imin hamda syakirin, nah kan amin amin pada anto kan. Yang di samping kanan gue ini ngikutin kayak amin amin amin, itu sampai beres. Akhirnya singkat cerita bereslah kita ziarah, dan kita ngerokok di luar di pendopo depan ini kan. Dan atap pendopo itu tuh pakai seng gitu tuh. Ketika lagi ngerokok, tiba-tiba ada kucing hitam lari dan duduk di samping gua kaget kan. Kucing siapa, kata gua. Perkampungan jauh, mungkin, kata gua, mungkin ini kucingnya penjaga makam tadi, kata gua kan. Kucing warna hitam. Dan disitu udahlah bodo amat, gua lanjut ngerokok kan. Lagi ngerokok tenang gini, ada 5 menitan dari kucing itu datang. Tiba-tiba dari atas ini kayak ada yang nimpuk batu, cuman gede banget, kayak dar. Lu tahu sendiri kan, seng kena batu gimana suaranya. Kaget di situ kan, langsung tatap-tatapan sama temen gue tuh kan. Nah si Pian ini langsung usul atau ngasih saran, pindah yuk, katanya kan, karena udah nggak beres gitu kan. Akhirnya singkat cerita kita pindahlah ke makam terakhir. Itu kurang lebih udah 3:30, udah mau subuh. Akhirnya sampailah di pemakaman terakhir. Dan nyampe di pemakaman terakhir ini pada diem-dieman kan, karena abis kejadian yang tadi itu. Gue beraniin buat nanya kan. Pertama yang gue tanya itu tentang bau
dupa. Lu pada ada yang nyium bau dupa nggak sih, kata gue kan, waktu di makaman tadi. Dan di situ akhirnya terbuka semua, yang dimana semua enamnya temannya Sopian ini nyium bau dupa, nyium bau pandan tadi, dan suara yang di samping gua yang Al-Fatihah ini semua dengar. Bahkan mereka juga bertanya-tanya, suara siapa ini gitu kan. Merinding gua ceritanya. Dan ada 4 orang dari teman Sopian ini ngedengar suara yang gak gue dengar, yang dimana dia tuh ngedengar suara perempuan. Jadi sekeliling tempat penjarahan itu tuh banyak cewek katanya, banyak cewek yang ikut ziarah, kayak ibu-ibu lah, gimana lah, kayak rame lagi ngobrol, ketawa, bahkan ada yang nangis, ada yang ikut ziarah. Jadi sampai beres penziarahan itu tuh semua tempat itu rame gitu kan. Dan akhirnya udah beres, singkat cerita udah beres lah, kita ziarah ke tempat terakhir nih, kita pulang. Dan pulang itu jam 6 pagi, dan sampai rumah gue tuh setengah 7 kurang lebih itu kan. Dan gue lupa bahwa hari itu ada janji pengen naik ke Gunung Munara. Dan ada cerita lagi di Gunung Munara ini yang bikin gue kaget lagi lah. Dan singkat cerita berangkatlah gue, Pian, dan 2 temennya, jadi totalnya 4 orang. Berangkat itu jam 8, sampai di Munara atau kaki Gunung Munara itu jam 10 kalau nggak salah tuh. Sampai sana kita cek karena niat kita nggak pengen ngecamp atau kemah, masang tenda di sana. Ya udah kita bawa kayak seperlunya aja gitu, kayak makanan seperlunya dan minum seperlunya gitu kan, nggak bawa tas yang berat-berat gitu kan. Dan penampilan gue juga biasa gitu, pakai celana pendek, kaos gitu, dan nggak pakai sepatu, cuma pakai sendal jepit. Akhirnya singkat cerita gue berangkat tuh jam 10 lebih di trek, dan mulailah kita kayak biasa ngelewatin perkebunan warga, sampailah kita di batas vegetasi yang dimana itu hutan, perbatasan kebun lah. Akhirnya naik ngelewatin jembatan kecil lah, ada kayak sungai gitu. Udah jalan temu percabangan yang dimana tengah-tengahnya ada batu gede. Si Sopian ini nyempetin foto dulu di situ, padahal udah gue bilang kan jangan macem-macem lah, kata gue, ini hutan, ini alam, kata kita nggak tahu ada apa di sini. Akhirnya udah gue sempetin ingetin gitu, si Pian oke katanya, foto sekali doang katanya kan. Akhirnya singkat cerita berangkatlah kita, dan jam 11 siang itu sampai di mata air Belek. Di situ tuh ada, di Gunung Munara tuh ada mata air Belek gitu kan. Sampai di situ cuci muka kan anak-anak, airnya segar, air gunung gitu kan. Yang 3 cuci muka termasuk gua, dan 1 teman Sopian ini diem aja gitu kan, disuruh cuci muka enggak katanya. Makan enggak katanya. Minum enggak katanya. Kenapa nih diem aja, kata gue kan. Akhirnya nggak lama dari situ kita lagi duduk merokok nyebat, dia tiba-tiba muntah-muntah. Kata gue mungkin masuk angin gitu kan. Dikerokin, ada 1 jaman lebih gitu tuh, gue nunggu dia pulihan temennya nih kan. Akhirnya zuhur jam 12 lebih jadinya kan, berangkatlah kita lagi nih setengah 1-an tuh. Kurang lebih setengah jam kita nyampe di Gadukan Kuda. Di situ kita tawasul bentar, Gadukan Kuda Sultan Hasanuddin Banten. Kita di situ tawasul bentar, ngedoa bentar, udah beres. Gue inget nih di Gadukan Kuda nih ada mata air Kejayaan, cuman gue nggak tahu letaknya di mana. Akhirnya kita nyempetin nanya ke ibu-ibu warung. Biasa gue nanya ke ibu-ibu, "Bu, maaf, kalau nggak salah," kata gue kan, di Gadukan Kuda ini ada mata air Kejayaan. Dan ibunya juga menjawab iya katanya. Gua minta tolong tunjukin di mana, kata kan. Ibunya itu ngomong, "Amangnya turun lagi," katanya, "nanti naik ke jalur yang kanan," katanya. Di situ nanti di atas ada pohon besar, di bawahnya ada kayak sumur kecil gitu kan. Akhirnya gua ngambil inisiatif, ngambil botol, gue turun lah karena gue takut si temennya Sopian ini kecapean lagi karena turun naik gitu kan. Akhirnya gue naik sendiri gitu kan. Dan ibu-ibu itu ngomong lagi sebelum gue berangkat nih,
Mang kalau Amang beruntung airnya bakal wangi katanya gitu kan. Dan akhirnya gua naik ambil jalur kanan tadi yang disebutin ibunya. Di situ akhirnya gua nemu kobakan kecil gitu kan, kayak setengah meteran lah. Dan di situ airnya keruh, banyak dedaunan pohon gitu kan, karena nggak keurus mungkin. Karena keruh, gue singkirin daunnya dan gue ambil pakai tangan gini, gue raupin ke muka gue. Dan setelah gue cuci muka, ternyata airnya tuh bau melati. Dan karena gue seneng, gue ambil lah tuh kan, gue adain ke botol, gue turun. Dan sebelum turun ini, yang di bawah teriak, "Mang," katanya, "ada ular," katanya kan. Gue beraniin diri kan, soalnya nggak ada jalan lagi nih, gue beraniin lewat situ. Akhirnya gue kaget. Kenapa kagetnya? Soal ngelihat ular itu diem di samping gue, nggak ngapa-ngapain. Yang dimana setahu gue tuh ular atau hewan liar yang di hutan itu kalau ketemu orang udahlah, intinya lari kemana aja gitu tuh, atau kalau nggak makin galak gitu tuh setahu gue. Cuman beda sama ular ini diem gitu. Singkat cerita, sampailah gue di tempat ibu-ibu tersebut. Ketika sampai ini nih, ibu-ibu tuh pesan ngomong, "Mang kalau naik hati-hati," katanya, "semoga selamat sampai turun," katanya. "Iya Bu, makasih udah didoain," kata gue kan. Akhirnya baru beberapa langkah gue dari ibu-ibu tersebut, atau baru beberapa menit, gue ngelihat dari atas tuh ada rombongan ziarah lah gitu kan. Salah satu rombongan ibu-ibu tersebut ngeliatin gue. Karena gue nggak mau terjadi yang macam-macam atau karena takut kenapa-napa, gue nunduk lah, karena gak enak juga kan sama orang tua gitu kan. Ya udahlah, gue nunduk. Ketika nunduk ini, yang pertama biasa aja, ibu-ibu yang kedua biasa aja, dan sampai yang terakhir ini nunjuk muka gue kayak gini ke depan muka gue sambil ngomong, "Ih, Amangnya tadi kan di atas," katanya, "kok bisa di bawah," katanya. Akhirnya, "Besok kesini lagi ya Mang ya," kata ibu-ibu tersebut tuh. Gue dalam hati kaget, gue baru sampai sini, gue belum ke atas, dan gue belum pernah naik gunung ini, kata gue. Gimana caranya gue bisa ketemu ibu-ibu tersebut gitu kan. Karena gue nggak mau ambil pusing, gue berangkat lah. Ketika gue berangkat ini, teman-teman gue yang tiga ini nengok ke gue sambil ngeliat, ngasih isyarat apa katanya kan. Kata gue, nggak tahu lah, kata gue, mungkin salah lihat, mungkin, kata gue kan. Akhirnya singkat cerita, sampailah kita di musola yang pertama. Di musola yang pertama ini ada petilasan Sultan Hasanuddin. Di situ kita ziarah bentar, tawasul bentar, baca al-fatihah bentar. Akhirnya karena di musola pertama ini nggak ada air, kata ibu-ibu yang di warung tadi, kita berangkatlah ke musola yang kedua. Dan sampailah kita ke musola yang kedua. Di situ kan, dan ternyata kedatangan gua ini udah ditungguin sama kuncen gunung tersebut, yaitu bapak, sebut aja Bapak Heri lah. Dan Bapak Heri ngomong, "Mamang sholat dulu," katanya kan. Dan akhirnya di situ ditunjukin tempat wudhunya, dan beliau nih ngomong, "Kalau airnya kurang," katanya, "ngomong saya, nanti saya tambahin." "Oh, makasih Pak," kata saya kan. Dan akhirnya singkat cerita, gue udah sholat zuhur sama teman-teman gue nih, beres sholat zuhur, gue pengen ngerokok lah. Dipanggil sama kuncen tersebut, sama Bapak Heri ini, "Mang, sini Mang," katanya. Ditanya, "Mamang dari pondok pesantren ini ya?" katanya. "Kok tahu?" kata gue sama teman-teman gue kan. Padahal kita tuh nggak ada yang janjian dan nggak ada yang ngasih tahu, dan nggak kenal bapak-bapak tersebut siapa. Cuman bapak-bapak tersebut benar nebaknya. Akhirnya timbullah rasa penasaran di situ kan. "Iya Mang," katanya. "Ya udah Mamang tunggu sini dulu," katanya kan. "Saya sholat zuhur dulu. Habis sholat zuhur nanti Mamang ikut saya," katanya kan. "Soal udah ditungguin dari pagi." Ngomongnya gitu. Sedangkan gua, siapa yang nungguin gua, kata gua kan. Dan teman-teman gua juga nggak ada yang kenal orang-orang di situ kan. Akhirnya gua lagi beres ngerokok. Abis ngerokok biasalah ngopi-ngopi, nyender gitu kan di balik. Dan kuncinya singkatlah beres sholat zuhurnya, langsung tuh kuncinya ngomong, "Mang, ayo Mang, cepetan ke gua," katanya kan. "Udah ditungguin nih," katanya kan. Kata gue, siapa yang nungguin? Penasaran, karena penasaran gue ngikutlah kuncen tersebut.
Dan sampai di depan gua itu biasa si kuncen itu kayak baca bismillah, terus gua kurang paham soal dia pakai bahasa Sunda halus. Yang gue paham cuman kayak keruhun gitulah. Akhirnya singkat cerita gua lah yang disuruh masuk duluan ke dalam gua karena gua takut gua salah, atau bukan takut karena soal setan atau hewan ini kan. Gua cuman takut ini tempat bukan tempat sembarangan gitu kan, tempat para ulama. Takutnya gua salah ngomong, salah tingkah, atau salah diri gua. Kan gue sadar diri gua tuh nggak bersih gitu. Gue takut ngelakuin hal-hal yang nggak pantas atau yang kurang beradab gitu kan. Akhirnya orang kuncen tersebut ngomong, ngapain mang sama ini kakek sendiri kok takut. Dalam hati gue, kakek siapa kata gue kan. Ya udahlah, karena nggak mau ambil pusing gue masuk dulu kan. Di situ gue suruh baca Al-Fatihah, terus kirim doa ke yang punya gua. Akhirnya udah beres. Itu tuh disebut gua, cuman gimana ya, batu ditumpuk jadi kayak lingkaran gitu. Akhirnya udah singkat cerita beres lah tuh gua sama temen-temen gua di situ. Dan akhirnya gue balik lagi ke musola yang tempat gue sholat zuhur tadi, karena gue belum sholat asar. Kurang lebih itu jam 4. Waktu gue keluar dari gua itu tuh tiba-tiba hujan deras di situ. Dan hujan deras, akhirnya lari-lari tuh kan anak-anak. Dan kebetulan gua tersebut dari musola itu nggak terlalu jauh. Akhirnya sampailah kita di musola. Dan ketika sampai di musola ini nih, gua kaget, ternyata kuncinya udah nungguin di situ dan ngomong, nyeritain semua kenapa dia bisa tahu gua ini dari pondok pesantren di situ kan. Akhirnya ceritalah si bapak ini nih, kuncinya kan, kenapa mang saya tahu katanya kan, soal pagi katanya dia tuh pengen berangkat ke sawah atau ke ladang. Beliau nih didatengin yang punya gua karena beliau nih kuncen di sini kan, terlepas dari percaya apa enggaknya. Dan beliau nih dikasih tahu bahwa katanya nanti siang bakal ada yang datang katanya kan dari pondok tersebut, 4 orang katanya dan santri. Dan akhirnya suruh dibersihin tuh kan. Dan udah dibersihin, ditungguin tuh, udah berjam-jam dia dari pagi nungguin. Akhirnya sampailah kita tuh jam 2an gitu kan. Akhirnya bapak itu udah cerita semua dan udah sempet ngasih tahu kalau mau naik jangan lewat sini mang, lewat sini katanya kan, dan jangan mampir ke sini katanya kan, karena ada sebabnya gitu kan. Ya udahlah, kita nurut aja karena kita bukan orang situ dan kita juga kayak menghormatin ke orang tua gitu kan. Sempat singkat cerita kuncen tersebut ngomong ke gua kayak, mamang lain kali kesini lagi katanya kan, sering-sering main sini kata gua. Insya Allah ya pak ya katanya, kalau ada waktu, soal emang sibuk ada kerja kata gua kan. Akhirnya singkat cerita kita pamitan ke bapak-bapak tadi dan pulanglah kurang lebih jam 5 tuh. Dan hujan udah reda, cuman kayak masih gerimis gitu kan. Akhirnya barisan pertama tuh Pian, teman Pian dan gue terakhir. Ketika mau sampai di batu belah, di situ ada batu belah, si Pian nyuruh gue ke depan. Kata gue, kenapa ya kata gue kan. Akhirnya gue ke depan, gue kaget di situ. Itu kanan kiri atas itu monyet semua gitu. Dan monyetnya tuh aneh, nggak kayak monyet sewajarnya gitu kan. Yang dimana kalau monyet tuh biasanya tuh kayak loncat sana loncat sini gitu kan. Ini aneh, monyet tuh di samping jalan gunung, lu tahu cuman setapak, jadi di pinggir-pinggirnya udah monyet gitu, sampai kayak bikin terowongan. Dia tuh kayak gini nih, ini monyet kayak gitu tuh, bikin terowongan gitu tuh, nutupin kayak ngasih jalan lah, bikin jalan. Dan anehnya monyet ini bukan bikin terowongan doang, mereka tuh kayak kita jalan tuh kayak diliatin, kayak jalan gitu sini diiketin ini. Dan itu sampai bawah gitu kan, sampai gua nggak kelihatan. Akhirnya kan sepanjang jalan itu adalah kurang lebih berapa meter gitu tuh, itu monyet semua. Gua saking takutnya di situ gua baca sholawat terus. Karena kenapa gua takut ya dengan monyet sebanyak itu gitu kan. Gua cuman berempat, gua takut kenapa-napa gitu kan. Akhirnya singkat cerita sampailah kita di rumah.
Dan segitu aja buat ceritanya. Buat kalian yang suka video atau cerita serem gitu tuh, jangan sampai kelewatan cerita-cerita kayak gini. Support terus channel gua, pencet like, comment, subscribe. Oke, bye bye.